ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kembali kita di majlis rutinan kajian kitab Adab Harian Muslim versi terjemahan, yang mana di bulan Ramadan memang beruzur untuk tidak bisa melanjutkan sehingga vakum sementara sebulan, dan alhamdulillah Allah mudahkan DKM dan panitia dan juga anak pribadi untuk melanjutkan kajian ini. Di pembahasan terakhir kita di pembahasan adab bertamu, dimulai dari adab bagi tuan rumah. Maka sekarang insyaallah adab bagi tamu, dhaif, halaman 78, adab bagi tamu. Baik, adab bagi tamu, dan kita kadang menjadi sahibul bait, kadang menjadi dhaif. Masing-masing memiliki kriteria adab tersendiri, baik bagi sahibul bait atau bagi tamu atau dhaif. Yang paling pertama disebutkan di kitab ini yaitu dari adab tamu, adab bertamu, adab seorang tamu yaitu memenuhi undangan pernikahan atau semisalnya, kecuali jika ada uzur. Taib. Ini adalah adab yang kadang menjadi kewajiban. Jadi ijabat dakwah itu memenuhi undangan, menjawab panggilan atau undangan. Kalau dalam kitab aslinya ini memenuhi undangan secara mutlak, wala yata'akhkhar anha, dan tidak yaitu tidak ta'akhkhur an, tidak memenuhinya, tidak memenuhinya. Jadi hendaklah datang. Namun undangan itu ada beberapa macam. Ada undangan urs, pernikahan, walimahan, dan ada undangan lainnya yang mana itu bukan undangan urs, ya pernikahan bukan. Maka para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat mengenai hukum masing-masing. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Muslim, man du'iya ila ursin aw nahwihi falyujib. Man du'iya ila ursin, barang siapa yang diundang kepada urs. Urs itu apa? Yaitu pesta pernikahan. Ya, maka disebut walimatul urs.
jamuan makanan pernikahan, diundang untuk itu. Maka kata Nabi apa? Fal yujib, maka hendaklah dia menjawabnya. Taib, apa hukum dari menjawab ini? Hukumnya yang sahih adalah wajib. Yang sahih adalah wajib. Dan begitu pula sebagian ulama mengatakan undangan makan apapun itu wajib hukumnya untuk dipenuhi kecuali beruzur. Namun wallahu alam, di sini kata Nabi, man du'iya ila ursin au nahwihi, barang siapa yang diundang di pesta pernikahan atau semisalnya. Nah, di sini yang menjadikan para ulama berbeda pendapat, semisal pesta pernikahan. Ya. Sebagian berpendapat bahwa saya di antara yang semisal pesta pernikahan adalah apapun bentuk undangan makan-makan. Ya, sebagian ulama mengatakan itu. Makanya sebagian ulama ini mereka mengatakan undangan makan wajib dihadiri. Karena serupa dengan pesta pernikahan, walimah pernikahan. Ulama lainnya mengatakan tidak. Melainkan kalau bukan walimah pernikahan, melainkan hanya makan biasa, maka tidak wajib dihadiri. Ya. Jadi khilaf yang masalah ini. Tapi yang lebih, ya, untuk pesta pernikahan jelas ini merupakan kewajiban kecuali adanya uzur satu, dan uzur di sini maksudnya dari diri kita seperti sakit atau lagi safar atau ada kewajiban lain yang lebih besar seperti menjaga orang tua misal. Ya. Entah karena uzur atau ada dua, yaitu jadi uzur dari kita, atau yang kedua yaitu dari segi mafsadat yang ada pada undangan tersebut, pada pesta tersebut, pada pernikahan, pada walimah tersebut. Contoh diadakannya pesta sekaligus konser, maka ini merupakan kemunkaran, sehingga tidak wajib, bahkan bisa menjadi haram untuk mendatanginya. Namun kadang kalau kita mengaca pada lapangan dan realita, betul itu hukum bakunya begitu. Menghadiri undangan jamuan pernikahan atau walimatul urs wajib, sahih. Tapi bertabrakan juga dengan kondisi dari pernikahan tersebut atau walimah tersebut. Pertama, mungkin terjadi ikhtilat, campur baur lagi perempuan dalam satu ruangan dan tidak peduli dengan itu, misalnya panitia atau penyelenggara, atau disebut wedding organizer, atau dari pihak keluarga, sebagaimana di kalangan awam pada umumnya. Itu satu, kemungkaran satu. Kemungkaran kedua, adanya ditampilkannya mempelai. Mungkin umumnya kita, apa sih kemungkarannya? Itu kemungkaran karena menampilkan wajah atau sosok dari perempuannya. Sebenarnya ini kemungkaran sebenarnya, walaupun menjadi uruf kita. Dan ini sesuatu yang susah. Kadang kita udah mengenal bahwa ini kemungkaran, tapi kita nggak bisa mengintegrasikannya dengan besan, karena besan mungkin dialah yang menyumbang uang. Kita hanya ikutan, mau gimana? Mau dibubarin nikahnya? Nggak mungkin. Mau gimana? Makanya punya duit pak. Ya tapi kalau nggak punya, mau gimana lagi? Ya, kalau dibatalin pernikahannya, lebih fitnah lagi jadinya gitu loh. Lebih besar fitnahnya. Jadi pertimbangan maslahat madarat itu kadang perlu sekali. Itu dua. Kemudian belum ada lagi undang dangdutan, konser musik dan seterusnya. Ada lagi kadang-kadang bidwanita, bahkan kadang sebagai bidwanita itu dangdutnya dangdut koplo pada dengan pernikahan di desa-desa bahkan. Apakah kita boleh menghadirinya? Maka ketika kewajiban tertabrak dengan kemunkaran yang sebenarnya sifatnya masif dan besar dan umumnya orang itu melakukannya, maka kita tidak menghadirinya. Tetapi juga kemudian kalau nggak menghadirinya ada mafsadat lain, yaitu
keretakan persaudaraan misalnya, atau suudzonnya orang pada kita misalnya. Ini ada lagi yang harus dipertimbangkan. Lantas apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Kita diundang ke pesta pernikahan. Awalnya ketika diundang ke pesta pernikahan, walimah, tidak perlu kita tanya dari awal. Misalnya kita diundang, dapat undangannya selebaran atau mungkin dari WhatsApp atau kita nggak perlu tanya pada sahibul bait atau sahibul hajat. Nggak usah kita tanya. Kira-kira di sana ada kemungkaran nggak? Ya nggak boleh dong kita nanya gitu, ya kan? Nggak boleh kita nanya seperti itu. Itu akan menyakiti dia dan malah fitnahnya nanti besar jadinya, keretakan dari awal. Ya. Tapi Ustaz kan misalnya udah biasa lah di antara kita pasti ada kemungkaran. Iya, cuman nggak perlu ditanya dari awal. Kata Allah Azza wa Jalla, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian nanya hal-hal yang kalau dijawab itu bakal bikin kalian kesulitan nanti. Mending nggak usah nanya. Kayak diundang, alhamdulillah berarti orang ini masih menganggap kita sebagai saudara atau teman dan semisalnya. Nggak usah ditanya. Nanti kira-kira ada maksiat gak di sana? Ya ini apalagi di bahasa seperti ini. Udah, biarin aja ini walimah khalas. Kita misal datang, qadarullah, ya terjadilah yang terjadi. Ya, gimana ya? Datang kayak gini datang. Oke, terus gimana dong kita lakukan kok misalnya terjadi ikhtilat misalnya. Maka wallahu alam, datangi, hadiri. Ketika memang lagi konsernya kita tidak ada di tempat, melainkan mungkin cukup nulis di buku ini apa namanya, buku apa sih itu namanya yang banyak itu, buku tamu ya, catat di situ. Karena kalau nggak nyatat nanti mana fulan kok nggak datang, wah ente kemana kemarin nggak datang, ana datang tapi ana nggak mau ngasih tau antum, kan nggak bisa kayak gitu di uruf kita. Tulis Hasan, dari mana sini tanda tangan. Ya. Tapi masalah kemudian nanti ada tromolnya, itu nggak masalah, insya Allah itu kembali ke uruf ya. Ya. Mungkin kita kasih amplop dan ada namanya. Ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas ikhwan, ya. Ini masalahnya adalah uruf yang berlaku dan menghindari fitnah. Udah gitu aja kelas. Enggak usah antum hamba Allah isi 500.000. Enggak, antum enggak sedang infak di masjid, akhi. Antum sedang apa? Sedang melakukan silaturahim atau silatul ukhuwah dan memberikan farah, yaitu kegembiraan pada orang-orang muslim. Maka enggak masalah tulis. Ini bukan masalah ikhlas enggak ikhlas. Usahakan ikhlas dan usahakan jangan nyakitin orang dan bahagiakan orang dengan infak tersebut. Sudah selesai. Kalau misalnya di dalam aula tersebut sedang ada konser misalnya, nggak usah masuk, nggak boleh masuk, jangan masuk, kemunkaran. Kecuali ada hajat seperti antum lagi lapar. Nah ini baru hajat. Ambil makanan di luar kemudian makannya. Khalas seperti ini. Usahakan menjauh dari hingar-bingar itu, gitu loh. Bisa makan di luar misalnya. Tapi kalau harus makan di dalam jangan. Seperti itu. Dan kita berusaha untuk meminimalisir agar kemungkaran tidak terjadi pada kita walaupun itu terjadi pada mereka. Ketika memang dipampang itu mempelai pria wanita, mertuanya, besannya dan seterusnya, kan kadang foto bareng. Kadang foto sama teman-teman akhwatnya dan seterusnya. Ya kita cukup salam aja udah selesai. Udah selesai. Gitu loh. Artinya kita minimalisir kemungkaran semoga tidak terjadi pada diri kita walaupun itu terjadi pada mereka. Selesai. Iya. Karena kalau kita sama sekali enggak menyetor muka, jadi bahan pertanyaan, jadi bahan gunjingan. Kita menghindari kemungkaran, ada kemungkaran berikutnya, ghibah, suudzon. Maka khalas kita berusaha untuk cari yang teraman, cari yang paling minimalis lah untuk diri kita supaya tidak terjadi kemungkaran berikutnya. Begitu jemaah. Ya. Adapun undangan yang wallahu alam bukan semisal walimatul urs, maka wallahu alam ana lebih condong ke pendapat yang menganjurkan bukan mewajibkan. Seperti undangan makan. Namun yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau selalu menghadiri undangan selama itu bukan fitnah.
selalu menghadiri undangan selama itu tidak menimbulkan fitnah. Dia undang, jazakallah khair, sama keluarga Anas bin Malik, dia undang makan doang biasa, bukan walimatul urs. Datang Rasulullah, ini contoh dari Rasulullah. Padahal beliau itu presiden loh, orang terkenal gitu loh, dan beliau nggak gengsi di situ. Diundang ke suatu rumah yang mana rumah itu pun kumuh. Maka ketika Rasulullah SAW ingin duduk, ada semacam bantal kecil, dan bantal itu warnanya sebenarnya putih atau semisalnya, tapi hitam karena saking sering didudukin. Maka sahibul bait kemudian membersihin bantal itu di hadapan Rasulullah. Artinya ini rumah nggak banyak prepare gitu loh, nggak banyak persiapan, tapi Rasulullah tetap datang. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan pada kita memenuhi undangan walaupun bukan undangan walimah, tapi undangan makan. Namun pernah Rasulullah SAW tidak mau memenuhi undangan, yaitu undangan untuk menjadi imam di masjid Dirar karena menimbulkan fitnah. Maka di sini Allah alam, undangan selain walimatul urs atau bukan selain hal yang darurat, maka sifatnya anjuran untuk memenuhinya, ya, tidak wajib, tetapi merupakan suatu sunnah untuk memenuhinya. Karena di antara sunnah Nabi SAW selain memenuhi undangan adalah menghadirkan kebahagiaan di hati orang muslim. Begitu jemaah sekalian. Undangan kan macam-macam. Undangan kajian pun tidak wajib, padahal itu untuk mengajar ilmu loh. Enggak wajib seorang ustadz untuk memenuhi. Misal, Ustadz, ana ngundang ustadz untuk jadi khotib di masjid kami, atau jadi penceramah atau kajian rutin di masjid. Ustadznya mempertimbangkan, afwan ana enggak bisa. Kenapa Ustadz kejauhan? Enggak kejauhan kata ustadznya. Kenapa Ustadz? Afwan ana memang enggak mau aja. Ya khalas, enggak berdosa. Tapi ketika sang ustadz mengatakan iya dan memberikan appointment jam berapa dan seterusnya, maka ini menjadi janji. Al-wa'du dainun kata Nabi SAW. Janji adalah hutang. Maka ustadz ini berhutang untuk datang. Ustadz, afwan nih, masjid kami akan mengadakan tabligh akbar bulan depan, tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Gimana Ustadz? Tafadhol Ustadz, mau temanya apa terserah Ustadz. Maka Ustadz bilang, insyaallah bisa. Iya, saya bisa insyaallah. Berarti Ustadz ini berjanji untuk datang, berhutang untuk datang. Yang awalnya tidak wajib untuk memenuhi, namun karena berjanji maka menjadi wajib. Ada kalanya hal-hal yang tadi asalnya tidak wajib, namun karena ada agreement maka menjadi kewajiban. Bernazar itu hukumnya makruh, Pak. Bernazar hukumnya makruh. Tapi kalau sudah bernazar maka menjadi wajib untuk menunaikannya. Maka lebih-lebih untuk hal yang seperti undangan kajian, undangan makan, asalnya dianjurkan untuk okein anjurkan. Tapi ketika menjanjikan sesuatu maka wajib ditunaikan. Begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, bagaimana dengan akikah? Ya. Akikah, Pak. Ya, seminggu setelah hari dilahirkan. Ya, seminggu setelah hari ke-7 setelah kelahirannya. Dimulai 1 lahir hari apa? Dihitung aja lah, ditaksir kira-kira kapan. Dianjurkan apa? Akikah. Sahim lah, Pak. Laki-laki berapa, Pak? 2. Perempuan 1. Kalau nggak bisa di hari ke-7, di hari ketika dia mampu. Kalau lahir anak laki-laki, bisanya 1 dulu boleh. 1 lagi kapan gitu loh, boleh. Nggak harus langsung 2 kalau memang belum mampu. Ya, nunggu masa termampu aja. Oke. Petunjuk Nabi SAW dan para salafus saleh pada asalnya adalah akikah itu caranya adalah kita membagikannya ke orang-orang, kita anterin. Itu asalnya, Pak. Oke? Asalnya seperti itu. Boleh dengan wasilah sekarang yang mudah. Gimana Pak cara, Pak? Mesen di restoran atau teman kita yang punya usaha kebuli atau akikah, boleh. Dengan niatan mereka kata menyembeli untuk niatan akikah. Begitu. Ya, seperti itu boleh. Nah,
Kemudian kita boleh mewakilkan mereka untuk membagi-bagi, itu boleh, nggak masalah. Nggak harus kita yang mengantarkan secara sendiri. Tapi pada asalnya adalah dibagikan ke orang-orang. Nah, bukan orang yang datang ke rumah kita. Namun ketika mungkin ada maslahat yang lebih afdal, yaitu orang datang ke rumah, maka itu juga tidak terlarang. Tidak terlarang. Cuman yang lebih afdal adalah yang dicontohkan salaf pada umumnya adalah yaitu dibagi-bagi, daging dibagi-bagi, gitu. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya. Taib. Kalau memang ada undangan akikah, wajib enggak kita datang? Pada asalnya kembali ke yang tadi, kalau barang siapa yang mandu'iya ila ursin au nahwihi, ya, siapa yang diundang, dipanggil, diseru untuk urs dan semisalnya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah akikah ini masuk ke dalam semisal atau tidak? Namun yang lebih sahih wallahu alam bahwasanya tidak termasuk, karena pada asalnya akikah itu tidak dirayakan di rumah. Pada asalnya begitu, melainkan akikah itu dibagikan, bukan dirayakan. Seperti itu jemaah. Namun bukan berarti maksud saya dirayakan yaitu orang-orang dikumpulkan ke rumah, bukan itu, bukan gitu caranya. Tapi kalau memang mau begitu juga tidak dilarang, tidak apa-apa. Hanya yang lebih afdal dibagikan ke orang-orang. Baik, itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, di antara adab menjadi tamu, yaitu an la yumayyiza fil ijabati bainal faqiri wal ghani. Tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, apakah yang mengundang ini kaya atau fakir miskin. Ini menyelisih sunnah Nabi kalau membeda-bedakan gini. Kalau yang ngundang orang kaya, datang dia. Nggak boleh seperti ini, karena makanannya enak dan pas pulang nanti pasti ada nasi berkat, ya kan? Kenapa disebut nasi berkat jemaah? Karena berkah. Apa arti berkah? Ziyadah. Arti dari berkah adalah az-ziyadah wan nama, az-ziyadah was tsabat, yaitu tambah dan tetap. Itu arti berkah, Pak. Maka semoga Allah memberkati hartamu, artinya semoga Allah telah menambah dan menetapkan hartamu, gitu artinya. Ini anak yang berkah nih, maksudnya anak yang bertambah kebaikannya dan menetap kebaikannya, itu artinya. Ya. Maka nasi berkat itu istilah kita. Kalau di Arab nggak dikenal. Rus berkah nggak ada, adanya rus biryani adanya. Ya, di sini nasi berkat di sini kita. Karena biasanya nasi berkat itu habis dari taklim, walimahan, itu nasi berkat. Artinya apa? Tambahan, bonus dari pengajian, gitu artinya. Ya. Nah, kalau misalnya undangan dari orang kaya ngundang misalnya, kita datang. Kenapa? Pasti ada berkahnya tuh, ada tambahannya tuh, ya. Tapi kalau yang ngundang kita orang fakir, kadang-kadang aneh suudzon kita, yalah belagu banget ngundang-ngundang, kayak punya duit aja ngundang-ngundang, kayak banyak aja makanannya, kadang gitu, suudzon. Ya. Di zaman Nabi SAW, baik yang kaya maupun yang miskin pernah mengundang Rasulullah SAW. Seperti tadi Anda ceritakan. Ya. Sampai ada bagian bantal untuk didudukin aja itu bekas, yaitu bukan yang baru dan bukan yang bagus banget, enggak, melainkan menghitam. Karena apa? Karena udah saking sering didudukin. Kan kadang-kadang bantal putih atau kursi putih kalau misalnya sering didudukin agak berubah warnanya, ya. Itu bukan level yang kaya, tapi Rasulullah SAW memenuhi undangannya. Ini menunjukkan ketawaduan beliau SAW. Maka kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah SAW begitu. Nah, begitu juga kalau misalnya diundang kajian, ya, seorang dai, ustaz itu juga harus punya adab sebagai yang diundang. Ketika kajian di masjid besar, banyak jemaahnya dan amplopnya itu nggak bisa dilipat, datang. Tapi kalau diundang di musola,
kemana akhi? Antum ngundang anak kemana? Ini musola Nurul Qomar. Musola Nurul Qomar, udah musola nurulnya Nurul Qomar. Qomar kan bulan, tetap aja gelap. Kayaknya Afwan nggak usah deh. Afwan nona nggak bisa. Biasanya yang datang berapa orang? Ya paling datang cuman engkong-engkong sini Ustadz. Ya 5 orang 6 orang lah. Aduh Afwan deh kayaknya nggak bisa deh gitu. Ini kalau memang tinjauannya adalah sedikitnya jemaah atau potensi amplop sedikit, maka ini berarti dai ini membeda-bedakan dari segi harta dan kuantitas, tidak layak. Tapi kalau tinjauannya adalah jarak, tempuhan waktu atau energi, maka ini lebih dimaklumi insyaallah. Dimaklumi, ya. Begitu. Atau ada kekhawatiran misalnya nggak dikenal ini panitianya, takutnya panitia yang sembarangan misalnya atau yang kurang responsif ya dan seterusnya, maka wajar Ustadz nggak mau ya. Jadi jemaah sekalian tidak memiliki tamyiz atau membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, menghadiri undangan walaupun sedang puasa. Ya, menghadiri undangan walaupun sedang puasa. Kata Nabi SAW, man du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyujib. Barang siapa yang diundang untuk makan, lihat, untuk makan, padahal dia lagi puasa, maka hendaklah dia jawab itu. Ini fikih, fahami jemaah kan. Ini kata Nabi SAW. Fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Kalau dia mau silahkan dia makan, kalau dia mau silahkan dia tidak makan. Nah ini fahami ya, kita fahami ini. Siapa yang diundang makan, padahal dia lagi puasa, maka hendaklah menjawab. Di sini sebagian ulama yang mewajibkan menang. Karena dalil ini lebih kuat ke sana, yaitu enggak mesti ta'am itu kan enggak mesti pernikahan. Apapun undangan makan. Maka Nabi SAW mengatakan padahal lagi puasa, jawab seruan itu. Berarti ini menunjukkan ditekan, berarti wajib gitu loh. Kata sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan ini tetap tidak menjadi kewajiban walaupun memang dalam keadaan puasa. Buktinya Nabi SAW memberi pilihan, kalau dia mau makan, kalau dia enggak ya udah enggak usah makan, terusin puasanya, tapi yang penting undangannya hadir aja dulu gitu. Berarti sebagian ulama mengatakan yang mensunahkan ini tetap sunnah, anjuran. Seandainya ini wajib ya, maka tentu konten dalam undangan itu juga wajib dong dia lakukan, itu makan. Faham enggak jemaah sekalian? Kan ini puasanya puasa apa? Bukan puasa wajib, Pak, bukan puasa Ramadan. Kalau diundang makan di pas lagi siang hari Ramadan diundang makan, boleh enggak kita datang? Ya nggak boleh Pak, karena apa? Ya haram lah, gimana? Ini kan berarti puasa sunnah, gitu loh. Kalau seandainya ini kewajiban, maka harusnya kontennya juga masuk wajib juga dong. Dia makan juga harus dong, supaya nggak mengecewakan pemilik rumah atau pemilik makanan. Maka wallahu alam, walaupun lebih afdal kita datang, mungkin menganggap wajib itu mungkin lebih afdal, tapi wallahu alam sunnah, tidak sampai wajib kecuali urs, yaitu undangan makan pernikahan, walimah urs. Ya begitu jemaah sekalian, wallahu alam. Nah, jadi ini adab. Sekarang jemaah sekalian, ketika kita di bulan Syawal, ya kan? Kalau 1 Syawal boleh nggak puasa? Nggak boleh Pak, puasa di hari raya nggak boleh. Di Idul Fitri nggak boleh puasa. Idul Adha hari pertama nggak boleh puasa. Hari kedua juga tidak layak puasa. Hari ketiga juga tidak layak puasa. Di Idul Adha ya. Kalau di Idul Fitri hari pertama nggak boleh puasa, haram dan tidak sah puasa di hari raya Idul Fitri. Makanya dimakan Idul Fitr, karena fitr ini artinya adalah apa? Iftar, yaitu makan, tidak puasa. Hari kedua Syawal, apakah masuk Idul Fitri Pak? Secara syar'i nggak masuk. Secara Indonesia masuk. Idul Fitri kan sampai tanggal 15 kita tuh. Buktinya sampai sekarang banyak yang masih di kampung, belum pulang-pulang balik ke Jakarta.
kan? Idul Fitri kelamaan. Iya, sampai bikin cuti yang setahun itu diakumulasi di hari raya Idul Fitri sampai itu. Iya, mungkin hari ini udah pulang tuh beberapa orang tuh. Baru kerja besok Senin. Jadi Idul Fitri hari pertama saja 1 Syawal. Hari kedua bukan Idul Fitri secara syariah, artinya boleh dia berpuasa. Boleh di sini maksudnya sah dia berpuasa. Baik puasa Syawal niatan dia atau puasa niatan Senin Kamis atau puasa lainnya. Puasa Syawal atau Senin Kamis. Nah, beberapa orang menyegerakan puasa sunnah. Berapa Pak? Yang Syawal berapa ya? 6. Dan puasa sunnah Syawal itu bisa digabung dengan niatan bid bisa, dengan niatan puasa Daud bisa, dengan niatan puasa Senin dan Kamis juga bisa. Taib. Misal Idul Fitri kemarin hari apa? Sabtu ya, yang ikut pemerintah ya. Anak Sabtu juga. Yang Jumat silahkan, tapi udah berlalu. Sabtu. Senin hari ketiga berarti Pak. Taib. Dia pengen, wah ini mumpung Senin, saya pengen menyegerakan puasa sunnah Syawal dan juga dan sekaligus dapat pahala puasa Senin. Oke, sip. Tapi di hari Senin itu ada jadwal silaturahim ke rumah saudara. Taib. Manakah yang lebih afdol? Dan pasti ke rumah saudara makan enggak, Pak? Makan. Manakah yang lebih afdol? Ayo, silakan. Ke rumah saudara lagi puasa bisa enggak, Pak? Bisa juga. Namun saya tanya di sini, mana yang lebih afdol? Dia tetap puasa atau enggak puasa ketika itu? Enggak puasa. Lebih afdol. Loh, kok gitu Ustaz? Berarti hilang dong pahala puasa. Puasa Syawal dan Senin Kamis bisa di waktu lain. Kesempatan masih 4 pekan insyaallah atau 3 pekan tersisa. Ini bukan berarti menyalahkan ya, bukan menyalahkan. Fadl yang mau puasa itu hari ketiga itu fadl. Tetapi kalau di hari-hari itu kita masih saling berkunjung, terus tuan rumah nyuruh, ayo makan Pak, ayo makan. Apa kata dia? Inni shaim. Aku adalah orang berpuasa. Ya enggak, emang dikira itu kan kalimat itu disunahkan ketika Ramadan doang, Pak. Dan itu disunahkan ketika apa? Ketika ada orang itu nyelekit atau pengen antum terpancing emosinya. Nah, kalau dia cuma ini ya Pak ini udah dianti nonton sayur nih ayo ketupat maksudnya. Ketupat nih. Ayo ini udah dibikin nih. Waduh, maaf Bu, saya lagi puasa. Kan orang mau nyalahin dia enggak salah tapi mau benerin kok kayak gitu sih gitu kan. Maka lebih afdal adalah tidak puasa. Kalaupun dia lagi puasa, maka lebih afdal dia apa? Ikutan makan. Karena ketika hari-hari itu orang-orang memang sedang menikmati santapan makanan. Maka ikutilah orang-orang ketika itu. Tapi bukan berarti kalau dia tetap puasa enggak salah. Enggak salah, cuman yang lebih afdal adalah dia makan. Begitu. Ya, enggak salah. Kecuali kalau misal di perantauan. Nah, dia mau menyegerakan puasa Syawal. Dari 2 Syawal itu udah langsung dia start puasa Syawal. Biar cepat, biar saya enggak menunda-nunda. Karena dia enggak ada jadwal silaturahim, enggak ada jadwal apa, maka itu lebih afdol. Jadi, manakah yang lebih afdol? Puasa Syawal yang 6 itu diawalkan atau fleksibel? Itu dilihat dari kondisi individu orangnya. Kalau misalnya dia punya keluarga dan dia punya silaturahim, yang mana ini akan makan-makan, maka lebih afdol akhirkan dulu puasanya. Ikuti orang-orang supaya sama-sama bahagia. Dan kalau misalnya dia tidak ada jadwal untuk silaturahim, mungkin dinas di mana, di tempat terpencil atau enggak ada. Kalaupun dia berjumpa ke tetangga-tetangganya paling ya makanan-makanan yang kecil-kecil aja, maka mungkin lebih afdol buat dia berpuasa, dia ada disegerakan. Taib. Dan juga seseorang ketika diundang untuk makan, dia menjawab undangan itu dalam keadaan puasa, Rasulullah berikan pilihan. Dia boleh terusin puasa atau dia boleh membatalkan puasanya. Boleh. Karena ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya. Tapi bagaimana kalau dia sedang puasa wajib? Maksudnya puasa wajib sini bukan. Puasa qadha. Bukan puasa wajib, puasa mengqadha puasa wajib. Puasa mengqadha puasa
wajib. Bedakan puasa wajib dengan puasa mengqadha puasa wajib. Artinya Ramadan kemarin dia punya hutang puasa. Hari ini dia qadha puasa wajib, puasa Ramadan diqadha. Namun tiba-tiba ada WhatsApp, "Akhi, ayo Gum ke ini yuk. Ana ada banyak makan di rumah, antum datang yuk ke rumah yuk, kita majelis makan-makan yuk. Kebuli nih, kambing gede masih hidup." Gitu. Tayyib. Dianjurkan nggak dia untuk datang? Dianjurkan datang. Nah sekarang masalahnya dia sedang qadha puasa wajib. Apakah sama dengan hadis ini? Boleh dia milih tetap puasa qadha, boleh dia batalin puasa qadha. Apakah benar begitu? Jawabannya tetap boleh, Pak. Kenapa? Karena mengqadha ini pilihan. Bisa di lain hari. Memang ini mengqadha puasa wajib, betul. Mengqadha puasa wajib, betul. Tapi dia tetap boleh tetap puasa, boleh buka enggak puasa. Bisa di lain hari. Azan. Atau lebih cepat ini waktunya atau gimana, Pak? Atau azan lebih cepat sedikit ya. Jangan sampai kita lebih cepat kemudian beralasan fastabiqul khairat ya, karena belum waktunya, jangan, Pak. Nah, bagaimana kasusnya kalau kita puasa nazar? Kita bernazar kalau misalnya anak saya lulus UMPTN, maka saya akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Pas Seninnya, lulus UMPTN anaknya, pas Seninnya diundang walimah. Bukan diundang walimah, ya diundang walimah atau diundang makan. Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Menuju undangan dianjurkan atau bahkan wajib kalau walimahan nikah. Tapi untuk buka tidak berpuasa nggak boleh. Kenapa? Karena dia sedang puasa wajib nazar, bukan qadha, bedaan, Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Udah. Baik, kita azan terlebih dahulu, setelah itu insyaallah jika ada pertanyaan setelah azan insyaallah taala. Baik, jemaah jika ada pertanyaan dipersilakan, fadhal. Ya, Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya. Khitanan. Ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu siapa yang mengundang ini, kita nggak kenal. Gimana? Ya, baik. Ya. Baik, Pak. Jazakallahu khairan. Kalau tadi disebutkan kan undangan walimah, pernikahan, kemudian apalagi tadi ya? Baik, ya mau safar kita diundang, kemudian khitanan atau undang halal bihalal. Lalu kita nggak kenal pengundangnya gitu. Selama zahir muslim maka hukumnya sama. Karena Nabi SAW mengatakan man du'iya. Ya, barang siapa yang diundang, pengundangnya terserah siapa, yang penting muslim. Bahkan kalau pengundangnya orang kafir pun, kalau memang itu ada maslahat, dianjurkan kita datang sebagai bentuk akhlak ya. Cuman ya dilihat juga ke orang kafir kayak kita juga gitu loh. Ini undangan apa dulu konteksnya? Kalau konteksnya Christmas, Easter ya nggak haram ya, jelas itu haram. Tapi kalau konteksnya makan biasa, tetanggaan dan seterusnya, walaupun kita nggak kenal nama, mungkin kita punya tetangga yang non muslim, kemudian dia ngundang seluruh dari orang RT, ya kita datang. Nah, tapi ingat sekali lagi, kalau undangan sebatas makanan, makan saja, itu sunnah, nggak sampai wajib. Tapi lebih afdal datang. Sejujurnya di kediaman malam ini ada undangan jam 8. Iya, ada undangan jam 8. 1 jam lagi, Pak. Undangan makan se-RT. Dan didaftarin pula gitu kan. Anda jam 8 masih di jalan.
Bahkan di sini juga ada undang makanan. Makan double nanti. Ya. Ya jadi ya nggak bisa beruzur. Mau ana bilang ke panitianya bungkusin aja buat ana juga nggak enak. Ya, jadi undangan makanan siapapun itu yang menyelenggarakan selama zahir muslim maka dianjurkan kita datang. Kecuali kalau kita melihat jelas ada kemungkaran maka ya khalas tidak datang. Bahkan yang kafir pun kita datang gitu loh. Sebagai bentuk dakwah dan akhlak. Seperti itu Pak. Jadi enggak melihat ke nama orangnya siapa selama dia muslim. Begitu Pak. Bapak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimah sebelum akad nikah. Lamaran biasanya enggak? Ya. Pertama, mengadakan walimah sebelum akad nikah itu bukan suatu sunnah. Karena walimah itu setelah akad. Ya, dan memang ada yang seperti itu. Dan anak pernah diundang kayak gitu. Walimahan di daerah seberangnya Rawa Bambu itu apa namanya? Dari Ustaz Abu Hakim itu apa namanya? Poltangan. Ya, Poltangan ya. Nah, di Poltangan. Bukan beliau, bukan, enggak, ini orang ikhwan kita, jemaah. Ana diundang, ya. Walimah fulana dengan fulan gitu kan. Masya Allah, ya udah kelas. Dan beliau ini adalah bapaknya si putra atau si putri, ana enggak tahu. Al-muhim, ana datangin sebagai pemenuhan undangan karena merasa wajib ya. Merasa wajib. Datanglah siang-siang itu ke situ. Ana tanya, "Gimana, Pak? Akadnya jam berapa tadi, Pak?" Kalau akadnya belum Ustaz. Kaget ana. Lah, belum nikah berarti ini, Pak? Belum Ustaz. Jadi walimahnya dulu. Lah, gimana? Ya enggak tahu, keluarga pengen gitu. Terus kapan nikahnya? Mungkin pekan depan kayaknya sih Ustaz, pekan depan. Ya salah. Makan dulu dong, kenyang dulu. Yang enggak gimana ya, Pak ya? Apakah wajib kita memenuhi itu? Enggak wajib kalau kita tahu itu adalah walimah sebelum atau walimah pranikah. Karena ini sama dengan undangan makan biasa. Belum sah Pak, belum jadi. Termasuk juga misal undangan, tapi dari segi apa? Dia apa? Lamaran. Ini karena uruf kita lamaran itu perlu dengan seserahan, bawaan dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau kembalikan kepada syariat, walaupun ini nggak salah juga, nggak salah maksudnya bukan munkar bukan, tetapi kalau keaslian syariat melamar itu adalah ya ikhbarul rajul al-mar'ah iradatahu lizawaj. Seorang pria mengabarkan kepada perempuan atau walinya bahwa dia pengen nikah sama dia, itu sudah merupakan bentuk melamar dalam Islam. Namun karena memang kita itu suka dengan yang sifatnya seremonial dan kita kekeluargaannya mungkin lebih besar, padahal orang Arab di zaman Nabi keluarga mereka jauh lebih pekat dibandingkan kita loh Pak. Mereka siap menumpahkan darah demi kabilah loh daripada kita. Tapi mereka itu lebih simpel, kalau urusan lamaran lebih simpel. Kecuali Arab sekarang. Antum mau nikah sama orang Arab sekarang susah, jual sawah nggak cukup, berat, harganya mahal. Ya. Nah, oke. Lamaran, antum diundang. Kalau misalnya tidak membuat fitnah, antum nggak hadir, nggak membuat fitnah, maka hukumnya tetap hanya dianjurkan. Tapi kalau tidak hadirnya antum membuat fitnah, maka antum harus hadir, gitu Pak. Misal lamaran, putri antum dilamar, antum nggak mau hadir, lalu lucu ini jadinya, ya bakal jadi bahan suudzon dan fitnah. Jadi kontekstual gitu, begitu Pak. Ya. Nah, adapun kalau sebelum nikah ada walimah, walaupun ini tidak sesuai dengan sunnah, maksudnya ini hanya sebagai makan biasa, tidak harus kita ikut. Itu kalau kita tahu itu sebelum akad. Ya, kalau kita tahu ini belum akad,
Kalau kita nggak tahu kalau ini akad, kita nggak tahu, kita ngiranya ini adalah akad, maka zahirnya antum tetap wajib datang. Kayak kasus Ana Pak, diundang kemarin yang itu pol tangan itu, zahirnya Ana nganggap ini udah nikah gitu loh, makanya Ana wajib datang dong. Ternyata pas datang belum nikah, ya udah tetap dapat pahala menunaikan kewajiban sesuai niatnya insyaallah. Begitu Pak ya. Ya tentu kita nggak boleh juga nanya, ini saya diundang, nanti pas saya diundang ini jam segini udah nikah belum nih? Takutnya belum nikah lagi. Jangan, nggak mungkin kalau kita nanya gitu kan. Jadi zahirnya udah nikah. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, ada lagi Bapak-bapak mungkin? Ya silakan, fadhal. Sebentar, Bapak jawabannya gimana Pak? Oke, tadi? Kayak masih mengganjal di beliau gitu ada. Enggak wajib kalau sebelum. Enggak wajib. Enggak wajib. Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Oh, diundang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa seperti apa acara bid'ah itu? Apa? Ratiban. Kalau selamatan rumah itu masuk tasyakuran gak masalah. Gini, istilah tahlilan itu sebenarnya kita perlu mendudukkan dulu gitu loh. Hakikatnya itu apa dulu, esensinya gitu. Kalau cuman tasyakuran, artinya cuman ngundang-undang makan, ini rumah baru saya, silakan, dan itu nggak masalah. Open house nggak masalah. Masalahnya adalah ketika di situ ada wiritan-wiritan dengan nada-nada, dengan apa namanya rebana-rebanan itu yang mungkin maksud dari tahlilan seperti itu ya. Datang untuk makannya oke. Tapi untuk seremonial seperti itu tidak dianjurkan. Ya. Artinya begini cuma. Kita bukan berarti anti terhadap la ilaha illallah, bahkan kita adalah orang yang betul-betul berusaha untuk bertahlil dan menunaikan konsekuensinya. Kita bukan anti la ilaha illallah, tetapi begini. Ketika kalimat-kalimat seperti la ilaha illallah, salawat itu disalahgunakan dengan seremoni yang seperti itu, maka kita tidak menyetujuinya aja gitu loh. Ketika orang ini sahibul bait pengen tasyakuran saja, memang di dalamnya ada tahlilan, dan kita sebagai tetangga dia ngundang mungkin tetap dianjurkan, tapi bukan di bagian kontribusi tahlilannya. Faham nggak Pak? Bisa dipahami nggak? Karena asalnya dia bukan tahlilan, asalnya adalah tasyakuran. Bisa dipahami nggak di sini? Di bagian tahlilannya kita nggak usah berkecimpung. Mungkin kita ada di bagian mana, di kali atau di mana gitu pas lagi tahlilan. Ya. Karena inti dari tasyakuran itu bukan tahlilan. Inti dari tasyakuran sebenarnya apa? Ya makan-makan dan untuk perkenalan. Ya udah di bagian itu aja gitu loh. Begitu. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Adapun kalau memang dari awal bukan dalam rangka tasyakuran, melainkan memang untuk tahlilan atau memang 40 harian atau 1 abadan atau 100 tahunan, 10 tahun, setahun, haulan dan seterusnya, maka itu dari awal nggak boleh kita datang. Dibedakan. Ya. Ini mohon maaf kalau memang ini mungkin tidak selaras dengan kebiasaan kita. Ya, tapi ya apa yang saya jawab adalah apa yang memang menurut saya itu yang benar gitu loh. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau labelnya itu awalnya adalah hanya tasyakuran, maka kita ke esensinya tasyakuran. Adapun bagian dari yang munkar atau kebid'ahan atau kesalahan, kita tidak ikut di situnya. Ya, kan tasyakuran kan sebenarnya makan-makan dan perkenalan, ya udah situ aja. Begitu. Diakalin aja gimana caranya. Dan kita tegaskan bukan berarti kita nggak suka dengan tahlil, maksudnya nggak suka dengan la ilaha illallah. Itu kan syahadat kita gitu loh. Tapi kita tidak suka dijadikan seremoninya itu gitu loh. Itu aja. Taib, bolehkah kalau misalnya gini loh, kan itu beda-beda kasusnya. Kadang ada yang cuman selawatan bareng-bareng doang. Itu sebenarnya masih ringan dalam artian bukan sesuatu yang memang dari awalnya mereka pengen banget berbuat bidah, itu bukan. Enggak, mereka hanya pengen selawatan. Mereka niatnya mungkin baik gitu loh. Ya.
Atau kadang-kadang ada doa. Kalau doa nggak masalah, kalau doa terus kita aminin nggak masalah itu insyaallah. Ya, wallahu alam. Hal-hal seperti ini di kehidupan berumah tangga, berkeluarga dan juga bertetangga ini memang sangat sering. Ya. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap berbuat ihsan kepada tetangga kita, namun di bagian yang kita tidak setuju kita punya sikap tanpa menyakiti mereka. Artinya tetap datang, namun di bagian-bagian yang tidak terjadi hal-hal yang menurut kita tidak baik. Begitu aja. Ya, begitu wallahu alam. Begitu Pak Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita ada undang-undangan, terus kita ada yang namanya kondangan ya Pak. Kondangan. Ada kondangan. Iya. Kondangan itu kadang kan orang yang kondangan itu artinya berbeda-beda, ada yang nanti mengharap balasan dia itu ketika diundang datang juga gitu kan. Oh iya. Balik gitu kan. Ada yang memang ikhlas memberikan kan. Iya, iya. Nah ini pertanyaan, apakah yang kondangan itu uang itu termasuk gimana itu sikapinya? Maksudnya dari segi apa nih? Ikhlas apa enggaknya? Ya kan orang-orang kan beda. Misalkan ada orang yang kondangan udah nggak kasih nama, masukin aja. Oke, Ya, ya. ikhlas gitu kan. Ikhlas. Ikhlas gitu kan. Mungkin dia itu nanti kalau misalkan saya ada hajatan nggak datang juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga yang dikasih nama gitu kan. Itu kan ngasih kan itu gimana? Ya. Di sini seseorang bagaimana sikapnya ketika dia mau ngasih sumbangan gitu ya, infak gitu kan ya. Apakah di amplopnya tulis nama atau enggak? Pertama itu dikembalikan kepada seberapa pekat uruf di daerah tersebut. Uruf itu maksudnya kearifan lokal di daerah tersebut, seberapa pekat untuk itu gitu loh. Itu pertama. Kedua, dilihat ditinjau apakah dengan tidak menulis namanya itu akan menimbulkan suudzon dan fitnah. Itu dua hal itu Pak. Pertama apa tadi? Yaitu dia lihat urufnya pekat nggak. Kalau di perkotaan kadang-kadang udah mulai longgar hal kayak gitu tuh nggak harus gitu loh. Di perkotaan karena ya saking banyaknya orang gitu dan banyaknya amplop, jadi kadang yang buka bagian yang buka proyek amplop itu kadang-kadang nggak begitu ngurusin nama-nama gitu loh kalau di perkotaan. Jadi urufnya itu agak melonggar, maka yang seperti ini lebih afdol nggak usah ditulis namanya. Tapi juga di tinjauan kedua, kalau uruf kita itu longgar, tapi tinjauan kedua kita ini punya kekerabatan dekat atau persahabatan sama dia. Khawatirnya kalau nggak ditulis, ntar dia bertanya-tanya, kok fulan nggak ngasih saya? Takwatir gitu lah, bukan suuzon ya, takwatir gitu. Maka nggak masalah untuk menulis dan tetap jaga keikhlasan. Menulis ini bukan karena pengen pamer. Mungkin kalau memang dia menulis ini hanya untuk saya ada loh dengan infak saya gitu loh, itu oke. Mungkin kalau mau lebih ikhlas, tulis nama Hendra, isi 50.000. Ada 2 amplop antum kasih. Yang amplop satunya tanpa ada nama. Hamba Allah. Ya gitu. Hamba Allah 200.000 ngasihnya tanpa nama gitu. Tapi ada tulisan hamba Allah untuk Palestina. Ya salah itu. Salah tempat. Begitu kalau memang mau ikhlas, Pak. Seenggaknya kita mendinginkan hatinya dan membuat niatan membuat senang dia, karena mungkin dia akan senang dengan perhatian kita, dengan nama kita di situ. Oh berarti wah ini Pak Hendra berarti ngasih saya gitu. Itu kan memberikan ini kebahagiaan di hatinya gitu. Jadi nggak masalah insyaallah. Ya. Kita punya kewajiban untuk membalasnya. Bagian dikasih. Kewajiban membalasnya mungkin berapa tahun kemudian dia itu undang kita balas juga. Enggak wajib. Enggak wajib. Tapi uruf yang berlaku di desa atau di orang-orang yang mungkin masih konservatif itu kadang terhitung, Pak. Iya. Kalau bisa sih jangan kayak gitu, karena itu pamrihan jadinya nggak enak kalau nggak ngebales gitu. Gitu. Jadi, nah ketika uruf masih pekat, maka balaslah gitu loh, Pak. Uruf masih pekat untuk menghindari fitnah aja, bukan masalah ikhlas nggak ikhlas. Ya, menghindari fitnah aja. Begitu wallahu a'lam. Iya. Taib. Cukup insyaallah ya jemaah sekalian, udah
mendekati subuh ya, jadi makin dekat waktunya dengan subuh ya. Kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairul jazaa. Kita akan ketemu di pekan ganjil mendatang insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.